Kamu punya utang, lupa bukti lo. Kamu punya utang. Dasar ya Anda ya, banyak ngomong. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Anda kenal nggak? Dimaki-maki debt collector lewat handphone dan WhatsApp. Disamperin debt collector ke rumah. Biar nggak bingung atau takut, simak video berikut ini. OMG Duit akan ngasih tahu gimana ngadepinnya. Kalau lo nggak mau dikejar-kejar debt collector, pas jatuh tempo ya cicilan kudu disetor. Tapi kalau lo telat bayar, dia juga nggak boleh seenaknya main hajar. Kalau ada debt collector yang nakal, ngacam-ngacam dan juga main kasar, segera saja lapor ke polisi. Jangan ke posyandu atau mantri pasar. Halo, kenalin, saya Sapti. Saya Indrara. Dalam video OMG Duit kali ini, kita akan ngasih tahu cara-cara penagihan yang baik dan benar sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau ada yang nagih di luar peraturan tersebut, usir aja. Penagihan itu ada tahapannya, jadi nggak bisa tuh ujuk-ujuk langsung datang ke rumah main gedor-gedor pintu, itu nggak boleh. Jadi ada tahapannya, Sap? Ada, mau tahu nggak lo? Mau. Oke, gue share ya. Tahap pertama, sebelum jatuh tempo pinjamannya, itu harus dikirim SMS atau WhatsApp yang sifatnya ngingetin. Jadi ingetin aja, 2 hari lagi pinjaman lu jatuh tempo, gitu. Nggak boleh pakai bahasa yang kasar. Nah, nomor 2, penagihan lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat email, itu juga mesti pakai bahasa yang sopan. Nyun sewu, saya mau nagih. Ya nggak gitu kali, lebay deh lo. Jadi dia nggak boleh kasar, nggak boleh sara, nggak boleh hina-hina gitu ya karena telat bayar. Terus nggak boleh menyinggung harga diri yang minjam. Terus nggak boleh cyberbullying. Cyberbullying tuh apa sih maksudnya? Lewat ginian nih. Digital ya maksudnya. Pintar loh. Jadi video yang di awal tadi itu salah dong. Salah, itu nggak bisa tuh kayak gitu. Itu laporin aja tuh ke polisi, ke OJK, ke AFPI. Tapi pakai bukti ya, jangan cuman cerita-cerita aja. Terus apa lagi tahapannya? Udah itu. Yang ketiga, debt collector tuh suka datang ke rumah. Nah kalau dia datang ke rumah, itu pertama tanyain dulu tanda pengenalnya. Jadi tanda pengenal perusahaan, ada fotonya dia sama nggak mukanya, terus namanya. Kalau perlu minta KTP-nya juga. Terus minta juga surat kuasa dari perusahaan pinjol yang memberi kuasa kepada si debt collector untuk nagih. Abis itu lagi? sertifikasi, sertifikat. Sertifikasi apa sertifikat? Sertifikatnya, hasil sertifikasi itu keluar sertifikat debt collector. Jadi debt collector itu sebenarnya itu mereka diuji dulu, jadi harus lulus sertifikasi. Oh jadi nggak sembarangan dong ya, misalnya abang-abang yang apa langsung ke rumah terus? Nggak ya, bisa. debt collector ceritanya. Nggak bisa. Kalau yang datang ke nagih itu dia mesti punya sertifikasi karena ini peraturan OJK loh bahwa dia adalah debt collector yang handal. Kadang-kadang peminjam ini nggak berani nanya. Sekarang harus berani ya. Karena udah diajarin nih. Iya, teman-teman Jadi, harus berani ya. Udah pede, tahu apa yang bisa dilakukan. Betul. Jadi kalau dia ke rumah, teriak-teriak depan rumah gimana dong didengar tetangga? Karena sesuai peraturan OJK, debt collector itu kalau nagih dia harus tetap sopan. Kenapa dari tadi gua mulu yang ngomong ya? Perasaan bayaran kita sama. Lu gantian yang ngomongnya, sariawan gua. Kirain bisa makan gaji buta begitu. Yeah. Jadi ya teman-teman ya, debt collector itu tidak boleh menagih kepada tetangga, terus kepada teman-teman. Itu semua melanggar aturan OJK. Ini terkait sama akses camilan itu ya, yang sebelumnya di video kita sebelumnya ya. Sebelumnya tuh ada ya. ada. Camilan itu apa? Kamera, mikrofon, sama lokasi. Lu baca WA mulu, gua ini ajakin ngomong. Iya, ini lagi ngeliat. Jadi pastiin ya, mesti dipastiin gitu. Jadi pinjol legal aja yang punya akses kan ke camilan itu. Jadi maksud lo kalau pinjol yang ilegal itu aksesnya bisa kemana-mana, itu bahaya. Tapi kalau yang pinjol legal itu aksesnya hanya cemilan, maksudnya gitu kan? Maksudnya gitu. Jadi oke. kalau yang ilegal tuh dia aksesnya kemana-mana, ke teman, tetangga, jadi semua kontak gitu. Buat teman-teman, kalau aksesnya hanya bisa ke cemilan, teman-teman punya bapak, ibu, nenek, engkong, tante, om, saudara, itu nggak bakalan diteleponin sama si debt collector. Iya, karena itu juga pinjol yang legal. Gua mau kasih tahu nih, lu pasti nggak tahu
tahu deh. Nggak tahu pasti. Makan Apa lu nggak tahu apaan? Gue belum ngomong. Iya kan makanya. Ya ini perusahaan pinjol itu ternyata dia wajib menyampaikan ke debitur ya langkah-langkah yang akan ditempuh kalau si peminjam ini gagal bayar atau telat bayar. Itu ada tuh di aplikasinya tuh harus ada. Jadi langkah-langkahnya. Nah, Mau betul-betul. tahu nggak langkah-langkahnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Mau tahu nggak? Mau. Mau tahu banget apa mau tahu aja? Banget. Oh banget, oke. Satu, dia mesti ngasih tahu perihal pemberian pinjaman. Iya dong, ya kan? Bukan pemberian pinjaman, gue udah Bukan. sotoy. Pemberian peringatan, Iya. maksud gue. Yang langkah-langkah itu loh. Iya, langkah-langkah kalau dia telat bayar, Ya, iya kan? aba-aba lah gitu ya. Iya, nasabahnya udah siap-siap nih kalau gue telat bayar, gue bakal dikasih peringatan nih, gitu kan? Kedua, juga mesti kasih tahu syarat-syarat penjadwalan. Jadi sebenarnya kalau lu telat bayar, itu juga bisa minta ke perusahaan pinjol untuk ada penjadwalan kembali tuh cicilannya. Terus ada restrukturisasi, lu masih nggak tahu kan? Nggak tahu. Ah, Apa tuh restrukturisasi? Restrukturisasi itu adalah nasabah peminjam ini punya kesempatan untuk minta turunin bunga sama jangka waktunya diperpanjang. Jadi pinjol tuh ada. Siapa bilang pinjol nggak ada? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh iya, cuman nggak dikasih tahu aja. Jadi itu sebenarnya sangat memudahkan juga ya. Betul. Kalau misalnya ada gagal misalnya nggak bayar, jadi Restrukturisasi. Ya. Nah, itu mesti dikasih tahu Kasih sebenarnya ke perusahaan, ke si nasabah-nasabah pinjol ini. Jadi nggak perlu bunuh diri. Kalau Iya. telat bayar, gagal bayar, nggak usah bunuh diri. Itu ada kesempatan itu. penting sekali. Iya, bisa, dan ya. itu diatur sama OJK loh, harus. Terus kemudian perusahaan pinjol itu mesti sampein juga ke si peminjam ini untuk korespondensi dengan Korespondensi itu apa? koresponden zaman dulu tuh surat menyurat tuh. Jadi kalau zaman dulu, kalau sekarang koresponden tuh DM. DM ya. Jadi dia dengan debitur tuh, dengan si peminjam tuh ada namanya desk collection tuh ya, tukang-tukang nelpon bahwa nanti kalau kamu telat bayar kamu bakal diteleponin. Tapi pakai bahasa yang tadi tuh yang Bahasa yang sopan. Yang terakhir, dia juga mesti kasih tahu bahwa ada kunjungan debt collector kalau dia masih belum bisa bayar ke rumah. Ada juga nih satu lagi nih, penghapusan pinjaman. Jadi nih kalau misalkan si peminjamnya ini meninggal atau sudah tidak mampu lagi gitu ya karena bekerja udah diberhentikan, kecelakaan dan sebagainya, sebenarnya perusahaan pinjol tuh punya kebijakan untuk memberikan penghapusan pinjaman. Tunggu ya. Jadi maksudnya itu utang-utang nggak boleh diwariskan. Ya nggak boleh lagi, nggak boleh diwarisin. Jadi kalau yang diwarisin tuh harta aja. Kalau hutang, karena ini pinjol ini kan termasuk hutang yang unsecured loan. Satpam tuh kan secured kan. Kalau nggak ada satpam nggak secured, artinya nggak aman. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan si peminjam, itu pinjamannya bisa dihapuskan. Jadi nggak turun-temurun. Ya ampun. Baru tahu kan? Iya, Orang betul. ngerti dah. Ngerti. Jadi teman-teman itu aturannya ya. Jadi ngomong lagi nanti sama perusahaan pinjol. Teman-teman, aku tambahin lagi nih, ada satu lagi nih ya. Debt collector itu cuman bisa nagih pada hari kerja jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Udah. Nggak boleh lebih dari jam 8 malam. Kenapa? Boleh. Kan orang perlu istirahat. Teman-teman OMG Duit, jangan lupa subscribe dulu. Kalau ada yang mau nanya-nanya, silahkan tulis di kolom komen kita. Naik motor pergi ke pasar. Jangan lupa berdoa. Debt collector kasar. Cuekin aja. Sampai jumpa di video OMG Duit berikutnya. Dah.